Shalom, selamat sahabat saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Adalah satu sukacita yang sejati boleh berjumpa pada saat ini dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the Word and Serving the Lord. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam firman Tuhan pada saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarnya, dan gunakan hamba-Mu ini untuk menjadi saluran firman bagi para pendengar saat ini. Terima kasih Yesus, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, judul renungan sabat ini adalah berkat pengorbanan diri. Dan ayat tema di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, saya ingin mengawali renungan ini dengan satu kisah yang terjadi di Rumania. Ada seorang yang bernama Pavel Goia. Dia adalah pengusaha sukses di negara Romania. Dia adalah jutawan di Romania. Dan dia seorang Adventis. Romania pada waktu itu adalah negara komunis. Namun Pavel sangat sukses di negara ini. Dia setia kepada Tuhan. Sekalipun ada bisnis-bisnis yang besar, kalau itu terjadi di hari Sabat, dia akan tinggalkan semua itu. Dia akan datang ke gereja, dia akan memelihara Sabat, menguduskan hari Sabat. Dia sangat setia kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap memberkati dia dengan luar biasa. Satu kali dia mendapat tawaran bisnis dari Jerman. Income setahunnya sekitar 600.000 dolar. Dan saat ini dia akan menghasilkan 4 kali lipat dari income-nya setahun. Kurang lebih 2 juta dolar. Dan saudara tahu, di saat dia mendapatkan bisnis ini, ketua conference dari Romania datang dan menawarkan pekerjaan baginya, yaitu untuk menjadi seorang pendeta jemaat. Saudara, apakah dia menolak? Tidak. Dia langsung terima pekerjaan itu. Padahal income seorang pendeta saat itu hanya 250 dolar. Dan kalau dihitung, itu artinya hanya 1% dari 1/10 income-nya saat itu. Tapi dia tetap menerima panggilan itu. Dia menjual harta-hartanya. Dia tabung. Dia menjual mobilnya. Dan dia beli mobil yang sangat sederhana. Mobil kotak istilahnya di sana. Supaya jemaat tidak cemburu kepadanya. Dan dia mengembalakan 2 gereja. Dan 2 gereja ini selalu pemimpin-pemimpinnya ini berebutan posisi. Dan mereka selalu bermasalah. Pavel, dia ajak mereka untuk berdoa. Dan ketika mereka berdoa sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberkati jemaat ini. Jemaat ini menjadi jemaat yang damai. Mereka semua setia kepada Tuhan. Mereka rajin menginjil. Dan dalam 2 tahun keanggotaan bertambah. Mereka bertumbuh dalam rohani. Dan mereka juga membuka cabang gereja di kota yang lain. Satu kali Pavel sedang menuju ke satu kota bernama Ottelurosu. Dan kota ini sudah ada beberapa jiwa. Dan mereka ingin mengadakan KKR di sana. Setan tidak tinggal diam. Dia ingin mengacaukan dan menghentikan pekerjaan Pavel. Pada waktu dia mengendarai mobil ke sana, dia menabrak seseorang. Dan ketika dia tabrak orang itu jatuh, ditabrak lagi sekali lagi karena dia belum sempat menginjak rem. Dan orang ini pecah kepala, beberapa bagian tubuhnya patah. Dan pada waktu di rumah sakit, orang ini tidak tertolong, mati di sana. Pavel berdoa kepada Tuhan saat itu supaya Tuhan membuat mujizat kesembuhan, membangkitkan orang itu, karena dia tahu
ini akan menghalangi pekerjaan. Seandainya orang di kota itu tahu bahwa dialah yang menabrak dan membunuh orang ini. Saudara, pada waktu dia berdoa, dokter rumah sakit datang dan katakan, Tuan, Anda tidak perlu berdoa karena orang itu sudah mati. Tapi Pavel tidak tinggal diam. Dia pulang ke rumah, dia ajak istrinya untuk berdoa semalam-malaman. Dan besok pagi mereka cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Dan mereka terkejut karena orang yang mereka tabrak itu masih sangat muda, masih umur 19 tahun, bernama Mene. Dia sedang duduk di tempat tidur, sedang dikelilingi oleh keluarganya, oleh para dokter. Dia sedang makan. Dan dokter-dokter begitu terkejut karena ketika mereka memeriksa hasil X-ray kemarin dan hari ini sangat berbeda. Kepalanya tidak ada lagi retak, tidak ada lagi pendarahan. Bagian tubuhnya tidak ada lagi yang retak atau patah atau rusak, kecuali kakinya saja. Dan dia hidup, dan inilah yang mengherankan mereka semua. Dan saudara tahu, Mene ini sebenarnya sebelumnya dia seorang yang gagap. Tangannya cacat, kakinya juga cacat. Tapi saat ini dia sudah bisa berbicara lancar. Tangannya bisa bergerak dengan normal, tinggal kakinya. Dan suatu saat dia sembuh, kakinya pun normal. Dia bisa menjadi orang yang normal, berbeda dari sebelumnya. Kota itu heboh. Dan mereka tahu ada mujizat yang terjadi melalui kehidupan Pastor Pavel ini. Pada waktu dia membuat KKR, orang-orang di kota ini datang berduyun-duyun mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan banyak sekali orang yang bertobat saat itu. Gereja menjadi penuh. Dan saudara-saudara, Tuhan memberkati pekerjaan hamba Tuhan ini. Doa dari jemaat, doa hamba Tuhan ini begitu berkuasa. Tuhan memberkati mereka. Saudara, rancangan setan digagalkan. Tuhan membalikan rancangan setan menjadi berkat. Musibah menjadi berkat bagi Pavel, bagi jemaat, dan bagi orang di kota ini. Luar biasa cara Tuhan menggunakan hamba Tuhan ini. Ketika dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia mengorbankan dirinya karena dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati dia. Tuhan melimpahkan berkat yang dia tidak pernah pikirkan selama ini. Dan inilah berkat yang sejati yang dia terima daripada Tuhan. Saudara, pada waktu Yesus berusaha mengisi hati pengusaha muda kaya raya yang dicatat di dalam Lukas 18. Yesus ingin mengisi hati orang muda kaya raya itu dengan rohnya. Dan Yesus berkata, jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi sayang, orang muda itu menolak tawaran Yesus untuk mengisi hidupnya dengan rohnya. Namun Pavel tidak menolak panggilan Tuhan. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Allah memberkatinya melampaui apapun yang ia pernah impikan. Dan itulah yang terjadi juga di gereja mula-mula. Ketika mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. Surga menjadi pemasok bagi mereka dan menyediakan keperluan mereka. Dicatat di dalam Kisah pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Saudara, demikian juga umat-umat percaya di Korintus. Ketika Rasul Paulus mengumpulkan dana untuk membantu gereja-gereja yang mengalami kelaparan di Yehuda. Dan dia memberitahu mereka bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dicatat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Kemudian dia tambahkan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya.
di dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. 1 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Saudara, apakah saudara-saudara menangkap maksud yang tersembunyi di sini? Di mana mengucap syukur yang sebenarnya bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan yang lebih besar dari itu adalah dari apa yang dapat kita berikan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seberapa banyak dari apa yang Anda punya di gudang, di loteng, atau di garasi, di simpanan Anda, di bagian rumah yang lain yang Anda bawa ke surga, yang akan Anda bawa itu ke surga. Sudah berapa banyak yang kita telah habiskan untuk mengoleksi barang-barang yang sudah melampaui kebutuhan kita, yang hanya untuk memenuhi keinginan kita, atau melampaui budget kita, yang seharusnya dapat digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka yang miskin dalam roh adalah mereka yang mewarisi kerajaan surga. Ayat tema kita katakan di dalam Matius 5 ayat 3. Yaitu mereka yang memahami bahwa mereka membutuhkan lebih banyak roh di dalam kehidupan mereka. Bukan mereka yang merasa bahwa mereka membutuhkan lebih banyak barang dalam kehidupan mereka. Saudara, itu semua tidak akan kita bawa ke surga. Kita membutuhkan roh. Kita membutuhkan lipat ganda kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita perlukan. Kan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada saudara dan saya juga. Aku akan minta kepada Bapa. Saudara, Yesus mewakili kita semua. Menggunakan namanya. Meminta kepada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17 katakan. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa saudara-saudara. Yesus yang minta kepada Bapa untuk kita, yaitu apa? Roh kebenaran. Dan Tuhan ingin melimpahkan roh itu kepada kita saat ini. Dan Dia katakan, roh itu menyertai kita. Di dalam kita, luar biasa. Kalau roh ada di dalam kita, kehidupan kita akan berbeda. Kita akan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita. Sebagaimana umat-umat di Perjanjian Baru. Sebagaimana umat-umat di Korintus. Sebagaimana umat-umat Tuhan di Romania bersama dengan Pastor Pavel. Roh Kudus menggunakan mereka dengan luar biasa. Sebagaimana juga Tuhan akan gunakan saudara-saudara ketika saudara-saudara meminta kuasa Roh Kudus ini dalam kehidupan saudara. Oh saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan rindu untuk memberkati saudara-saudara. Dengan cara yang luar biasa. Dengan cara Tuhan. Dan Tuhan rindu memberikan roh kepada saudara-saudara. Rindukah saudara akan Roh Kudus? Rindukah saudara akan kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Biarlah saudara membuka hati saudara saat ini. Merindukan Tuhan. Merasa miskin. Sehingga kita ingin supaya Tuhan penuhi kita dengan rohnya. Karena Tuhan janji, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kiranya saudara mendapatkan kerajaan sorga itu saat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sahabat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu dipenuhi oleh roh-Mu. Kami rindu diri kami, hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh kebenaran itu. Sehingga kami dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan itu. Tuhanlah yang akan mencukupi kehidupan kami. Tuhanlah yang akan memberikan segala keperluan kami ketika
kami mengorbankan diri kami untuk melayani Tuhan. Hidup kami hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati kami selalu. Dan inilah sukacita yang kami boleh terima dari surga. Ketika kami rindu akan roh Tuhan, ketika kami miskin dan kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, kami memperoleh kerajaan surga-Mu itu, Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sabat ini, Tuhan. Kami sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.